Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughaddu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurrima khairaha faqad hurrima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun hadirat a'azakumullah, ingkang kula hormati dumateng sedaya karyawan perusahaan Pampirta, barakallahu fikum. Mugi-mugi Allah Ta'ala terus memberkahi dengan sedaya, Allahumma amin. Dumateng takmir masjid, dumateng nadir utawi ketua takmir, dan khususipun dumateng Bapak Ambar, mugi-mugi kula dengan sedaya hadan Allah wa iyyakum ajmain terus angsal hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Di kesempatan yang baik ini, sebelum kita memberikan materi, tidak ada salahnya kita untuk berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan turunnya hujan ini hujan yang bermanfaat. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita mungkin sudah lama tidak bermajelis ilmu. Di sini maksud saya ya. Mungkin antum majelis ilmu di tempat yang lain, di rumah antum atau yang lain, termasuk kita. Tapi kita sudah lama tidak hadir di tempat yang mulia ini. Maka dengan izin Allah, qadarullahu ma syafa'al, alhamdulillah, malam ini Allah takdirkan dan Allah mudahkan kula lan jenengan sedaya saged mudah melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah di antara rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu sholat maghrib. Mugi-mugi mawon amalan kula jenengan termasuk malam ini dan amal-amal yang lainnya dari ibadah kita semua terkategorikan ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kesehatan, umur panjang merupakan nikmat yang sangat besar. Maka dengan itu semua, alhamdulillah, hari ini, malam ini kita berada di akhir Sya'ban. Allah pertemukan, Allah izinkan kita bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka dan bisa meramaikan dan memakmurkan tempat yang mulia ini. Maka mudah-mudahan ini menjadi saksi kalau kita menjadi hamba Allah yang terus taat kepadanya, yang terus mengabdi dan tunduk, tadarru, khudu, dengan kita menyembahnya, dengan kita beribadahnya. Dan mudah-mudahan salat kita ini menjadi saksi. Kenapa? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, man hafidu ala shalah, siapa orang yang menjaga salatnya, falahu nurun wa burhanun wa najatun yaumil qiyamah, maka salat itu akan menjadi cahaya untuknya, cahaya di dunia, cahaya di wajahnya, cahaya di kuburnya,
cahaya di padang mahsyar nantinya. Salat akan menjadi cahaya, wa burhan akan menjadi saksi di hari kiamat nanti, wa najatun dan akan menjadi penyelamat di hari kiamat. Maka itu salat sangat luar biasa. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam menjelang akhir hidupnya, apa yang beliau wasiatkan? As-shalah, as-shalah, wa ma malakat aymanukum. Jaga salat, dan bertakwalah kepada Allah atas budak-budak yang kalian miliki. Tadi sebaliknya, wa ma lam yuhafid 'alaiha. Siapa saja orang yang tidak menjaga salat, falaisa lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumil qiyamah. Maka dia ketika dia enggak salat, enggak menjaga salatnya, dia enggak akan punya cahaya. Dia enggak akan punya bukti dan dia tidak akan bisa selamat pada hari kiamat. Dan nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa? Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf. Orang-orang yang tidak menjaga salatnya nanti dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang kata orang Jawa, pentolan-pentolan orang yang durhaka. Penopang-penopang keburukan siapa? Haman, Fir'aun, Qarun, Ubay bin Khalaf. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan 4 orang yang luar biasa durjananya, jeleknya. Qarun, jenengan sudah paham Qarun ya, orang yang kaya, yang dengan kekayaannya dia sombong. Haman, dia seorang menteri, dengan kekuasaan yang dia miliki dia juga sombong, congkak. Fir'aun, sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, dia orang yang sombong. Ubay bin Khalaf, pedagang, tajir, pengusaha, tapi dengan usahanya dia lupa dengan Allah. Maka orang-orang yang tidak menjaga sholat akan dikumpulkan dengan orang yang seperti ini. Wal'iyadzubillah. Maka monggo kula dengan terus berusaha untuk meningkatkan keimanan kita, terus untuk berusaha mengilmui dinul Islam kita, agar kita semakin bertambah keimanan, semakin kita rindu dan cinta dengan sholat dan sholat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita cinta sholat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan terus tersampaikan dan tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika jenengan diberikan kabar atau informasi ada tamu yang mulia akan menemui Anda dan akan ke rumah Anda, kira-kira Anda akan biasa saja apa akan mempersiapkan diri untuk menyambut tamu tersebut? Jenengan ditelepon Pak Jokowi, akhi, nanti anak hari Ahad ke rumah antum ya. Kira-kira kita kalau kedatangan Pak Jokowi gimana? Gimana jemaah? Apa biasa nyantai rumah kita biarkan, acak-acakan, jalannya biar rusak masalah? Apa kita persiapan? Pasti kalau Anda nggak persiapan, Pak Kasunya persiapan, Pak Lurahnya persiapan, Pak Camatnya persiapan. Kenapa? Mungkin boten kepingin jadi tiang Jawa ngisi-ngisi. Tamu yang mulia mau datang, kok gak disambut dengan baik. Dan tamu itu jamaah, kalau boleh saya ibaratkan, kalau kita dari Pandaan, dari arah Surabaya, sudah nyampe Porong jemaah. Kalau dari arah Malang nyampe mana? Sukorejo. Tinggal menghitung hari kita. Syakban kita berada di akhir-akhir. Bisa Senin, bisa Selasa kita puasa. Kita nunggu kabar dari pemerintah. Karena ada hadis Nabi SAW, sumu liru'yatihi wa afiru liru'yatihi. Fa'in gumma alaikum fa'akmilul idda sa'bana talatin. Puasalah kalian ketika melihat hilal,
berbukalah kalian untuk merayakan satu Syawal dengan melihat hilal. Kalau seandainya hilal tidak kelihatan di tanggal 29 malam Sya'ban, genapkanlah Sya'ban 30 hari. Tinggal menghitung hari jamaah, Ramadan di depan mata kita. Pertanyaannya, ketika Ramadan sampun celah, sampun dekat, kita bahagia apa susah gitu? Ya. Tunggu. Jangan-jangan semangat ya. Semangat ini baik. Ngapunten. Maka kula jenengan ya memang ada kalanya semangat. Kayak ngelengkur repot di abot ngelengkur ini. Tapi kita harus bahagia. Kenapa harus? Karena orang yang beriman, motivasi dia tidak hanya melihat dunia, tapi ada kebahagiaan di balik Ramadan, yaitu kepentingan akhirat. Makanya Nabi SAW itu ketika datang Ramadan, beliau bahagia dan membahagiakan para sahabat-sahabatnya. Sebagaimana jenengan ditelepon tadi oleh Pak Jokowi, pasti akan ada bahagia. Bahkan Anda akan beritahu keluarga, hari Ahad Pak Jokowi datang, bahagia, akan datang tamu yang mulia. Itulah Nabi SAW. Di antara hadisnya sudah kita baca tadi di awal. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahannya nggak bisa dihitung dengan jari. Begitu banyak. Bukan hanya masalah urusan dunia dan bisnis bagi orang yang suka bisnis ketika menjaga hari raya, tapi keberkahannya lebih dari itu, menambah umur 83 tahun. Kenapa? Nabi menjelaskan di antara keberkahannya secara singkat saja. Pertama, tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan pintu-pintu surga. Satu riwayat, walaysa tughlaqu ahadun min babil jannah. Tidak ditutup satupun pintu surga. 8 pintu surga dibuka semua oleh Allah. Biar orang-orang yang beramal dan amalnya diterima akan nanti bisa masuk surga. Dimudahkan untuk beramal saleh. Yang kedua, hadis ini mengatakan, hadis Ahmad ini ya, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka yang jumlahnya 7. Semuanya ditutup. Tidak ada satupun yang terbuka. Karena memang Ramadan bulan yang mulia. Yang ketiga, wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan yang jahat, dalam satu riwayat, wa maradatul jin. Jin-jin yang membangkang penggede-penggedenya di kerangkeng di dalam Jawa ini. Iya, setan-setan dibelenggu, tidak leluasa mengganggu seperti sebelum Ramadan. Makanya kesempatan beramal soleh sangat mudah ketika datang Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan yang keempat, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan ingat, sering kita sampaikan, malam Lailatul Qadar itu ada di setiap Ramadan. Bukan seperti perkataan sebagian orang. Ada orang yang berkata dan ceramah juga mengatakan Lailatul Qadar itu sekali saja turun ketika Nabi Muhammad dapat Al-Quran. Pernah ada kayak gitu? Ada. Tapi di pendapat yang sangat salah. Karena menyalahi perbuatan Nabi, praktek sahabat dan ijma ulama. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun dari Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, betul, malam Lailatul Qadar. Tapi turun dari langit pertama menuju Rasulullah sesuai dengan keadaan sampai 23 tahun. Dan setiap tahun Nabi mencari malam Lailatul Qadar. Seandainya Lailatul Qadar itu hanya sekali turun di zaman Nabi, nggak mungkin Nabi iktikaf 10 akhir Ramadan. Nggak mungkin Nabi mengatakan taharrau Lailatul Qadri min asl awakhir min Ramadan.
cari malam Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Kalau seandainya nggak ada, maka ada terus malam Lailatul Qadar itu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Cuma Allah Subhanahu wa taala merahasiakan waktunya agar manusia bisa mencarinya dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Baik, jelas yang pertama, sikap kita harus bergembira, teman. Jangan susah. Gak apa-apa lah, gak pakai lembur, yang penting bahagia. Tapi insya Allah, kalau Anda biasa puasa sunnah, sudah biasa ya. Makanya, kapunten, kita harus paham, di dalam menyikapi sebuah ibadah, kita harus berpikir dengan 3 hal. 1, apa yang kita persiapkan untuk ibadah itu. 2, apa yang kita lakukan ketika beribadah itu. 3, apa yang kita lestarikan pasca ibadah itu. Paham sampai ini jemaah? Contoh, ketika Anda ingin sholat, persiapan nggak untuk sholat? Jemaah, persiapan. Saya kalau sholat, duduk dulu, pakai baju dulu, tempatnya yang suci, persiapan. Itu harus kita siapkan. Ketika pas sholat, harus kita melakukan apa yang wajib dalam sholat. Ada takbir, ada al-fatihah, rukuk, i'tidal. Maka setelah sholat, harus ada yang perlu kita lestarikan dari sholat itu. Biar sholat itu mencegah fasad dan mungkar. Kalau enggak, maka kita enggak bisa mengambil ibrah dari sholat kita. Maka begitu dengan Ramadan, jemaah. Ramadan memang tinggal sedikit lagi, tapi kita harus mempersiapkan diri. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah persiapan untuk kita Ramadan berdoa kepada Allah. Dan banyak berdoa. Berdoa dalam artian apa, Ustaz? Berdoa dalam artian bisa masuk Ramadan sehat, masuk Ramadan semangat ibadah. Ngapunten, karena kita ini manusia, hambanya Allah, diri kita, jiwa kita dalam kekuasaan Allah. Hari ini kita sehat, nggak ada jaminan 3 hari lagi kita sehat, betul? Apalagi corona masih kemana-mana ya. Maka kita minta sama Allah kesehatan. Kenapa? Karena ini penting. Kalau orang sudah sehat, Masya Allah, ibadah akan menjadi sempurna. Ketika sehat, bekerja menjadi giat. Ketika sehat, bisa bersenang-senang dengan anak dan istri. Dengan sehat, kita banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka minta kesehatan. Lebih dari itu, sehat saja gak cukup. Karena banyak orang sehat tapi gak semangat ibadah. Berapa banyak orang ketika masuk Ramadan sehat, bahkan fitness semua. Ngangkat beban 20-30 kilo kuat. Tapi ada adzan, gak kuat ke masjid. Kuat ngangkat beban 50 kilo. Tadi puasa Ramadan, duhur wis mokel ya. Nah, betul. Di sini nggak ada, insya Allah ya. Semangat ibadah dan kesehatan. Nah, makanya jemaah, para salaf kita dinukil oleh seorang ulama tabi'in. Ulama tabi'in namanya Mu'alla bin Al-Fadl. Beliau mengatakan begini, kanu ya yad'una Allah syittata asyhur ayyubalighum Ramadan. Mereka para sahabat itu, karena ini yang bilang tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat, sahabat muridnya Nabi. Mereka para sahabat itu selama 6 bulan berdoa kepada Allah untuk minta sampai Ramadan. Coba saya tanya tentang jenengan, ngapunten ini. Betul ngetes, cuma ingin tahu saja. Ramadan bulan keberapa ya? 9. Nah, sahih. 6 bulan sebelumnya bulan apa? Sama. 6 bulan sebelumnya bulan apa? Kita hitung saja ke belakang ya.
Ramadan itu bulan 9. Sebelum Ramadan apa jemaah? Syaban. Sebelum Syaban? Rajab. Sebelum Rajab? Jumadil Tsani. Sebelum Jumadil Tsani? Jumadil Ula. Sebelum itu? Rabiul Akhir. Sebelum itu? Rabiul Awal. Sebelum itu? Safar. Sebelum itu? Muharram. Berarti 6 bulan sebelum Ramadan kita kurangi. Ramadan 9. Berarti bulan apa kira-kira? 4, 5, 6. Bulan ketiga apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mulai Rabiul Awal para sahabat itu berdoa, ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Donga Allah supaya terus nyampe ke Ramadan. Kenapa sahabat menginginkan Ramadan bisa dijumpai? Karena tahu kedudukan Ramadan. Jenengan ketika tahu kekuatan mobil Pajero, kira-kira kalau ingin beli mobil itu pasti yang ingin diketahui kelebihannya kan? Ada Pajero, ada Avanza, ada Cherry. Kira-kira yang mana jemaah? Pajero. Halo. Pajero bukan mana sebetulnya loh, Pajero asli ini. Kalau orang yang cerdas pasti milih yang Pajero. Lebih mahal tentu lebih banyak kelebihannya daripada Avanza atau Cherry ya. Ya, kenapa? Ya memang kesenangan itu macam-macam. Cuma pakai logika yang standar lah. Anda dikasih uang 50 juta sama 20 juta sama 10 juta, milih yang mana? 50. Pasti 50 juta. Kalau 10 juta hati-hati nih dengan. Kurang ada deh. Artinya para sahabat mengerti Ramadan lebih mulia daripada yang lain. Makanya gedung ya dari Jawa. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Makanya doanya apa? Lihat doa mereka. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan dan antarkan Ramadan kepadaku biar aku bisa mengisi dengan kebaikan amal soleh. Terus terimalah amal ibadahku selama Ramadan. Subhanallah. Terus begitu semangatnya para sahabat untuk minta nyampe ke Ramadan. Jadi kalau dengan yang banyak, ya Allah sampaikan aku ke Idul Fitri ya Allah. Napa iroyo senang lancar kan itu ya. Saya ini jemaah. Karena ya mungkin satu Syawal tanpa Ramadan dulu Cuma kadang penekanan kula jenengan dulu betul dengan Ramadan tadi itu di satu Syawalnya. Padahal itu sudah akhir dari ya banyak lomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ngapunten. Disinilah saya jenengan mulai hari ini dan nanti Anda berdoa, monggo dimasukkan itu. Ya Allah, hantarkan aku ke Ramadan. Sebagaimana ada sebagian kita kan yang berdoa, kan ada doanya itu. Allahumma barik lana fi Rajab, kan gitu ya. Wa Sya'bana, terus nah, nyampe ke Ramadan ya. Cuma wis sabar kena lali jadi wacoe. Bacanya apa? Pas Rajab tok nggih. Nggih mboten jemaah. Maka kita ingin nyampe ke Ramadan. Supaya dosa Ramadan itu menjadi tempat kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya ini poin pertama yang perlu kita sampaikan di sini, mohon maaf, mau berdoa, minta kesehatan, diberikan umur panjang, bisa mendapati Ramadan. Kenapa jemaah? Saya akan bawakan satu hadis berikut ini. Kalau Anda mendapatkan Ramadan, Anda seperti mendapatkan ghanimah. Apa ghanimah itu? Harta rampasan perang yang banyak, halal jemaah. Asalkan dibagi dulu, tidak boleh ya ngambil dulu sebelum dibagi. Lihat hadis berikut ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadis ini hadis yang sahih. Suatu hari sahabat Talha bin Ubaidillah bercerita, "Inna rajulaini min baliyin
qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada dua orang dari suku Bali, kabilah Bali, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Dan kebetulan dua orang ini mengikrarkan Islamnya. Jadi masuk Islam bareng-bareng dua orang ini. Fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan minal akhar. Dua orang yang masuk Islam bareng-bareng menikah, salah satu di antaranya begitu semangat untuk ikut perang bersama para sahabat. Semangat pokoknya. Tapi yang satu biasa. Fawaza al-mustahidu minhuma fastushhidah. Maka ketika satu orang yang semangat pergi ke medan perang ini ikut perang, maka dia pun meninggal di medan perang. Istilah kita, dia mati syahid. Suma maka fal akhar ba'dahu sana. Sing setunggal pun sedo, sing setunggal hidup lebih lama 1 tahun. Ternyata Tolha bercerita, fara'aitu fil manami baina ana inda babil jannah id ana bihima. Maka ketika aku tidur di malam hari, kata sahabat Tolha ini, saya bermimpi. Dan mimpi saya luar biasa, menyenangkan, mengasyikkan, mentakjubkan. Apa? Saya mimpi berada di depan pintu surga. Ternyata ketika saya mimpi di depan pintu surga, fakharaja kharijun minal jannah. Keluarlah penjaga surga. Jadi surga kan ada penjaganya, gitu. Keluarlah dia. Fa'adina lilladzi tuhfiyal akhir minhuma. Ketika penjaga surga keluar, ternyata penjaga surga mempersilahkan orang yang mati terakhir masuk surga duluan. Paham kalau jadi nama? Jadi penjaga surga mempersilahkan orang yang mati terakhir masuk surga duluan. Kemudian setelah itu mempersilahkan orang yang mati syahid tadi masuk surga. Setelah itu summa raja'a ilayya. Penjaga surga tadi mendatangi aku, kembali menemuiku. Maka irji fa innaka lam ya'ti laka ba'd. Bahasa kita, kamu belum saatnya sekarang masuk surga, balik kamu. Maka Tolha melihat mimpi yang seperti ini, beliau bercerita kepada para sahabat-sahabat Nabi. Sebagaimana sudah kita bahas, di antara adab bermimpi, kita itu kalau mimpi yang baik, boleh kita ceritakan kepada orang-orang yang baik. Tapi kalau kita bermimpi mimpi yang buruk, kata Nabi, la yuhaddis ahad, jangan kalian bicarakan kepada siapapun. Tolha mengerti pemahaman itu, maka ini mimpi yang baik, mimpi yang membahagiakan. Dia cerita sama sahabat-sahabatnya, mimpi berada di dalam atau di depan pintu surga. Subhanallah, fa'ajibu min dalik. Para sahabat yang mendengar cerita itu terheran-heran. Ini gak biasa ya, mimpi berada di surga, di depan surga maksudnya. Sehingga kejadian ini sampai terdengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabalagha dzalika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa haddatsuhul haditsa. Maka Nabi pun menceritakan, maka Tolha pun menceritakan tentang kejadian mimpinya itu. Sampai para sahabat heran. Maka Nabi berkata, min ayyi dzalika ta'jabun. Sahabat-sahabatku, dari sisi yang mana kalian kok heran? Kenapa kalian heran? Ada yang masuk surga duluan dan ada yang terakhir. Faqalu, maka sahabat berkata, ya Rasulullah, hadza kana asadda ar-rajulaini ijtihadan, tsumma ustushhira wa taqala al-akhiru jannata qablahu. Ya Rasul, bagaimana kita enggak heran
Orang yang mati syahid kok ternyata masuk surga terakhir. Justru orang yang mati lebih lama dari dia 1 tahun kok masuk surga duluan. Kata Nabi, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sana? Bukankah orang yang masuk surga duluan itu hidupnya lebih lama 1 tahun? Kata sahabat, nggih, bala. Bukankah kalau hidup 1 tahun, wa adraka Ramadan, dia jumpai Ramadan? Nggih. Kan dia bisa sholat di Ramadan? Nggih. Bisa sholat sunnah? Nggih. Apa kata Nabi? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Jarak antara orang yang pertama dengan kedua tadi seperti langit dan bumi. Padahal mati syahid jemaah, tapi ternyata bisa dikalahkan oleh orang yang kedua gara-gara dia menjumpai Ramadan. Maka ini ghanimah, ini harta yang melimpah, yang harus kita manfaatkan, kita ambil ini. Jangan disia-siakan Ramadan. Anda ketahuan di depan Anda ada harta yang banyak, ambil itu. Bahasa yang pabrik lemburan hake, ambil itu ya. Oke jamaah, ambil. Belum tentu tahun depan ada lemburan lagi ya. Atau mungkin kebetulan belum nyampe tahun depan meninggal dunia kita. Ambil lemburan itu ya. Nah ini jamaah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ingin nyampe Ramadan, ye. Kita ingin sehat, ye. Kita ingin semangat ibadah. Nah, ini jamaah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang kedua, yang perlu kita lakukan sebelum Ramadan masuk, ya, apa itu? Mohon maaf. Saya mengajak pribadi saya sendiri dan jenengan sedoyo, monggo kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak minta ampun. Karena maksiat itu menjadi noda hati kita. Maksiat itu mengotori hati. Coba bayangkan ketika hati orang itu keras, kaku, biasanya sulit tersentuh dengan ayat-ayat, dengan pesan-pesan agama. Karena Nabi mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba ketika dia melakukan satu maksiat, tertitik di hatinya satu nokta hitam. Saya ulang, kalau jenengan kata Nabi, kalau maksiat, sekali maksiat nokta hitam, maksiat lagi terus. Tapi wa idza huwa naja'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Kalau hati yang penuh dengan nokta hitam itu, kita berhenti maksiat, kita taubat, kita istighfar, hati akan menjadi bersih lagi. Tapi semakin bertambah, semakin akan menghitamkan hati. Itulah ron, kata Allah. Itulah ron. Kalla barrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Perbuatan mereka lah yang menjadikan hati mereka tertutupi sehingga menjadi hitam. Alangkah ruginya kalau ketika Ramadan datang, Ramadannya kayak ghanimah tadi, kita masih kotor dengan dosa dan maksiat. Sulit kita akan melangkah ke masjid, sulit kita akan membaca Quran, sulit kita akan sholat malam, tahajud, witir, yang lainnya. Kenapa? Masih kotor kita. Kita perlu bersihkan. Ibarat kaca yang penuh dengan debu, harus kita bersihkan supaya jernih, bisa untuk bercermin. Dan mohon maaf, tentu taubat istighfar sekali lagi memang tidak menunggu Ramadan, tapi tiap waktu. Makanya Anda lihat banyak orang yang ketika Quran dibaca dia menangis. Banyak orang ketika sholat membaca ayat-ayat azab dia tersentuh, menangis. Kenapa? Hatinya mungkin bersih, hatinya musaffa, tidak ada kotoran.
mudah tersentuh. Lalu lanjut dengan monggo untuk membersihkan jiwa kita. Maksudnya saya nggak sebutkan Anda banyak maksiat, tidak. Tapi ingat, setiap kita adalah makhluk Allah yang banyak salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia sering mengulang-ulang kesalahan. Tapi yang terbaik bagi mereka adalah yang bertaubat. Dan Nabi mengingatkan, at-taibu minadz dzambi kama la dzambala. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak berdosa. Maka tidak ada salahnya di akhir-akhir sahabat ini, ya Allah, jernihkanlah hatiku, angkatlah noka-noka hitam di hatiku, terimalah tobatku, agar nanti menyambut Ramadan bersih hati saya, mudah untuk beramal soleh, mudah untuk menyantuni orang-orang miskin, memberi makan orang berbuka puasa, dan seterusnya. Tanpa hati yang bening, hati yang bersih, sulit jemaah. Mohon maaf, sulit. Ketika hati sudah keras, kotor, sulit. Dan itu kita tidak menginginkan. Ini adalah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang ketiga, menurut saya sampaikan di kesempatan ini apa? Mari kita biasakan berbuat baik. Biar nanti Ramadan biasa. Mohon maaf, Ramadan itu identik dengan ibadah sholat tarawih, baca Quran, dan puasa. Itu paling tidak itulah. Mohon maaf, Anda kalau hari-hari ini nggak biasa baca Quran, ngapunten, Ramadan satu hari sak juz, dari yang Jawa, tak buat. Terus tak juz. Pertanyaannya, sudah nggak ada target kita Ramadan ini kita harus khatam? Masa tiap Ramadan dengan khatam jemaah? Kan itu permasalahannya. Khatam Ustaz nanti ngomong di masjid deh. Kan bareng-bareng itu jemaah. Yang kita inginkan apa? Khatam sendiri. Mulai awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Khatam sekali, Masya Allah. Artinya satu hari satu juz. Waduh, kayak leher Ustaz. Mulai berdoa. Kata orang Arab mengatakan manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Dikurangi bos apanya jemaah ya. Dikurangi YouTube-nya itu. Kenapa Ramadan ini? Kita kalau nggak membiasakan hal yang baik sulit. Makanya Nabi memberikan pengertian begini, lihat. Nabi pernah mengatakan, man yasta'ifa yu'ifurullah, wa man yatasabbar yusabbirullah, wa man yastaghni yughnihillah. Siapa orang yang berusaha melatih diri menjaga kehormatan, maka Allah akan menjadikan dia terjaga kehormatannya. Siapa orang yang melatih dirinya untuk bersabar, Allah berikan kesabaran. Siapa orang yang melatih dirinya untuk merasa cukup dengan pemberian Allah, dia akan dicukupi oleh Allah. Artinya perlu untuk melatih. Kalau jenengan kalau nggak biasa baca Quran, sak lempir ya dari dia jawab belanggaman. Sak lempir, belang. Tapi di WhatsApp sampai 100 WhatsApp masuk lancar ya. Cuma memang akuntan kadang WhatsApp kan nggak perlu menggetarkan mulut ya. Dibaca dong ya. Dan kalau Quran jangan dibaca. Karena perintahnya apa? Iqra'ul Quran. Wa innahu ya'ti yaumal qiyamah sabi'al ashabi. Baca Quran. Makanya baca Quran itu bukan dengan begini. Batin ini. Maka bukan bahasa namanya. Ini batin. Mungkin tadabbur nggih. Tapi kalau baca ada suara. Alif lam mim was-sama'i wat tariq. Membaca ada suara. Ada gerak-gerak lidah, gerak-gerak lisan. Dan itu identik dengan Ramadan. Makanya jenengan dimanapun berada, terdengar nggak musola masjid baca Quran? Kita harus ikut andil di situ. Jangan hanya menikmati bacaan orang lain saja, tapi nggak pernah membaca. Maka saatnya bisa mulai nanti malam Quran-Quran yang kotor-kotor dibersihkan dulu ya. Karena mungkin selama ini Quran hanya untuk pajangan di mana? Kira sampai kata Doldubiar yang Jawa bilang. Maka
Monggo, saya mengajak pribadi saya dan jenengan. Sekali lagi, bukan berarti yang di depan ini paling terbaik, tidak. Antum mungkin lebih baik daripada saya. Cuma tidak ada salahnya saling mengingatkan. Ingat Imam Syafi'i, berapa kali Ramadan khatam Quran? 60 kali. Bisa dibayangkan, 60 kali khatam Quran. Sehari berapa kali? 2 kali. Allahu Akbar. Kalau jenengan yang dijawab. Jangan dijawab. Imam Malik ketika Ramadan nutup majelisnya, kita muwatok dibaca apa? Fokus baca Quran. Nabi ada salat wasallam seperti itu. Ramadan Jibril datang menyemak bacaan Nabi. Makanya para salaf itu kalau Ramadan bulan Quran, kalau kita nggak bisa menyempatkan baca Quran, rugi kita ini. Kalau rugi, maka kita harus perlu latihan, perlu pembiasaan. Harus kita melatih diri. Paling tidak mungkin habis sholat 2 lembar, habis sholat 2 lembar, 1 hari 1 juz bisa. Kalau belum bisa nggak apa-apa. Yang penting ada himmah, ada semangat, ada tarbit untuk baca ya. Kalau nggak akan bisa. Sudah di luar Ramadan nggak khatam-khatam, apalagi Ramadan ya. Ngapunten saya itu. Mari saya mengajak saya sendiri dan jenengan. Monggo, punya target minimal sekali khatamlah memang. Syukur-syukur Anda lebih dari itu. Anda luar biasa. Sesibuk apapun, jangan lupa dengan Quran. Karena itu adalah kitab kita yang suci, kitab kita yang mulia. Kalau kitab yang suci saja kita nggak pernah membuka dan membaca, apalagi yang lain nantinya. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan mohon maaf, jangan seperti orang bilang, kalau Ramadan jangan. Kalau luar Ramadan mungkin sedekah beri. Tapi kalau Ramadan memang usahakan waktu khusus biar kita bisa mencapai target. Kalau sedekah beri, nggak kabar sama. Makai urusannya di dengan. Ketika ngaji, anak itu bakso. Ketika ngaji, bos api keldang-kelding doang. Kalau balik buka WhatsApp. Itu jemaah yang pertama. Yang kedua, membiasakan sholat malam. Ustaz, wah, ini kan terus dino ya. Gak apa-apa malah di malam. Anda ketika malam pertama Ramadan sholat tarawih, kalau nggak bisa sholat malam, kenapa begitu? Jadi orang Jawa dan boleh kodean ya. Kan berat. Paling tidak kan setengah jam nih sholat tarawih ini. Kalau kita nggak biasa, sambatan, ketawa 5 menit. Padahal hanya al-kafirun ke bawah, atau mungkin yang banyak kan apa? Lumajah ke bawah, al-lumajah al-ikhlas, kan gitu. Terus ke bawah, itu kan paling ringan. Makanya kadang puluhan dengan ini pegel karena apa? Bukan karena lamanya sholat, tapi karena cepatnya sholat. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita latihan, sehingga nanti pas Ramadan kita terbiasa. Akhirnya nggak menyalahkan imam terus, waduh ini imam gitu. Enggak. Tapi kita berusaha melatih diri sehingga nanti terbiasa. Nah, termasuk jamaah ngapunten, apa yang perlu kita biasakan? Mohon maaf, puasa. Tapi ini tinggal 3 hari, nggak boleh kita puasa di akhir-akhir Sya'ban, maka kita nggak perlu puasa. Cuma kalau orang sudah biasa dengan puasa sunnah, insya Allah Ramadan biasa dia. Terlepas dari suasana dan waktu yang berbeda memang terpengaruh, tapi akan menjadi mudah. Kenapa? Karena banyak orang yang berpuasa. Nah seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ini penting sekali, harus ada tekad. Ini Ramadan harus lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Bahasa teman-teman atau ulama itu, kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang teristimewa. Mungkin ada lumayan, nanti kita akan sambung dengan setelahnya. Monggo, wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dados jamaah ingkang dimuliakan dening Allah Jalla wa ala. Monggo kita punya azam, punya tekad Ramadan yang tinggal menghitung hari ini kita jadikan menjadi Ramadan yang terbaik. Kita jadikan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa jamaah? Karena Allah memberikan kemudahan di Ramadan untuk kita bisa berubah. Di awal kita sebutkan ketika Ramadan datang, tuftahu fihi abwaabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Artinya peluang besar bagi kita untuk melakukan ketaatan mudah diterima oleh Allah, yang dengannya mengantarkan kita menuju surga. Pintu-pintu neraka ditutup. Kita ingin ketika Ramadan dosa-dosa kita diampuni, kesalahan kita diampuni. Lihat jamaah suatu hari Nabi alaihissalatu wassalam naik mimbar. Ketika naik mimbar yang pertama Nabi mengatakan amin. Naik mimbar yang kedua tangganya ya maksudnya amin. Terus tangga yang ketiga amin. Maka para sahabat heran, gak biasa Nabi ini naik tangga, ya apa itu mimbar amin amin amin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima tasnah dzalik? Ya Rasul, kenapa Anda lakukan seperti itu? Kok mengatakan amin, amin dan amin? Apa kata beliau? Ada di Jibril. Jibril datang kepada aku dan dia berkata, Rahima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata orang Jawa mengatakan, hidungnya orang itu nempel ke tanah. Di Rahima anfu rajulin, jadi hidungnya seseorang nempel ke tanah. Tanda apa teman? Anda naik sepeda, terus hidung Anda nempel ke tanah. Apa namanya itu? Dosa. Jatuh. Tidak keren, nyungsep. Artinya celaka dia. Siapa yang celaka? Namamu disebut wahai Muhammad, dia gak bersolawat. Celaka dia. Katakan amin. Amin. Maka Nabi mengatakan, kenapa saya amin yang kedua? Rahima anfu rajulin adrakar Ramadan summan salakha walam yufarlah. Merugilah, celakalah orang yang dia masuk Ramadan, keluar Ramadan, dosanya gak diampuni. Doakan dia celaka wahai Muhammad, kul amin, katakan amin. Kata Nabi, amin. Artinya orang ketika ada Ramadan, keluar Ramadan gak diampuni dosanya, rugi dia sama. Karena Ramadan menyediakan banyak sebab ampunan.
Dan itu bisa diraih dengan banyak berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, Nabi, kenapa Anda mengatakan amin? Nabi mengatakan, Rahima amfuruzulin adraka indahu abawaihima aw ahaduhuma fala yudkhilul jannah. Celakalah seseorang ketika dia menjumpai kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Katakan amin wahai Muhammad. Qul amin. 3 orang yang didoakan enggak baik oleh Nabi. Siapa tadi? Orang yang nama Nabi disebut dia enggak jawab, enggak bersolawat. Kedua, Ramadan dia jumpai, tapi keluar Ramadan enggak diampuni. Ketiga, orang yang punya orang tua, baik salah satu atau keduanya, terus dia enggak bisa masuk surga. Rugi dia. Maka jamaah, ketika Allah berikan kita umur bisa menjumpai Ramadan, ayo monggo kita manfaatkan. Makanya Nabi pernah mengingatkan kita dalam hadisnya, Irtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5. Sababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudahmu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang kemiskinanmu. Wa faraghaka qabla sughlik. Manfaatkan masa luangmu untuk kebaikan sebelum datang masa sibukmu. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematian. Maka jamaah, ini modal yang terbaik untuk kita merubah diri. Kita ingin menjadi yang lebih baik. Kenapa? Manusia yang baik itu semakin tambah umur, semakin baik. Nabi mengatakan, khairun nas man tala umuru wa hasuna amalu. Sak saya ini menungso nggih menika tiyang sing ditambah umure tambah apik amale. Lan kula yakin kula dengan tambah umur niki. Amin. Gitu? Amin. Kemarin 40 jadi 41. Kemarin 42 jadi 43. Iya betul? Pertanyaannya tambah apik apa tambah elek iki? Amin. Doanya iki. Harus seperti itu. Berarti kalau kemarin khatam sekali Quran, besok 2 kali gitu. Harus semakin zahid. Jangan semakin mundur. Ini jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena waktunya terbatas, bekal yang harus kita siapkan untuk Ramadan tinggal beberapa hari ini adalah monggo bekal dengan ilmu. Fahami fikih Ramadan, fahami pembatal-pembatal Ramadan. Bahkan pahami haid nifas karena Anda punya pasangan. Ingat, istri kita tanggung jawab kita. Maka kita kalau nggak memahami fikih Ramadan, kita takut dengan hadis Nabi begini. Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi ilal ju'i wal atas wa rubba qa'imin laisa salatahu illa sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa yang puasanya hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Berapa banyak orang yang sholat malam tapi sholatnya hanya begadang, gak dapat pahala. Maka ilmu itulah yang menuntun kita, yang menerangi kita. Sampai sahabat Ali bin Abi Thalib pernah memberi nasihat kepada muridnya, namanya Kumail bin Ziyad. Wahai Kumail, al-ilmu afdalu minal mal. Al-ilmu yahrusuka wal mal tahrusuka. Wahai Kumail, ilmu itu lebih manfaat daripada harta. Kenapa? Dengan ilmu kamu terjaga, kamu dijaga oleh ilmu. Tapi kalau harta, kamu yang menjaga. Maka kula jenengan ketika Ramadan dibekali dengan ilmu, kita tidak hanya gak makan gak minum jemaah, tapi kita ingin meraih pahala yang sempurna. Kita ingin meraih pahala yang paling banyak, dan itu menjadi juga penyebab dosa-dosa kita diampuni. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka silakan Anda terus bersemangat untuk membuka lagi buku-buku yang pernah Anda baca, tulisan-tulisan yang pernah jenengan tulis, apa? Untuk menambah pengetahuan kita dan lebih menguatkan hafalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin di edisi perdana ketika kita lama nggak berjumpa di kesempatan ini.
Mudah-mudahan apa yang sedikit kita sampaikan manfaat untuk kami dan jadi target motivasi untuk jenengan. Dan untuk selanjutnya mungkin ada yang bertanya, kami selenggarakan untuk yang bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz. Tulis ini. Mau tanya, dalam kajian-kajian sebelumnya disebutkan bahwa Allah akan menyegerakan balasan dalam hal beberapa soal, misalkan durhaka terhadap orang tua, terus mengambil hak orang yang miskin atau anak yatim, terus kemudian ada yang curang dalam berbisnis, akan mengulangi macam-macam, dan itu kan Allah menyegerakan balasan di dunia ini ya, misalkan dengan musibah-musibah yang lain ya. Terus selain itu untuk mengembalikan kita pada real yang sebenarnya ya, apakah kita boleh husnuzon pada Allah bahwa kita itu memaknai itu sebagai salah satu pengurang kadar dosa kita pada saat yaumul akhir, pada kita dihisab dengan timbangan amal dan kebaikan kita. Misalkan kalau kita di dunia ini sudah dikurangi, insya Allah di sana nanti itu menjadi lebih sedikit. Apa bisa kita memaknai seperti itu? Jadi karena balasannya itu sudah disegerakan di dunia ini dengan cara Allah berbagai macam caranya itu. Jadi supaya waktu di yaumul akhir nanti timbangannya lebih meringankan gitu. Kita apakah bisa memaknai seperti itu? Itu bagaimana gitu ya? Iya. Baik, jazakallahu khair. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama, jamaah yang harus kita pahami bahwasanya orang yang beriman itu sudah menjadi sunatullah, akan diuji. Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka ketika dia mengatakan saya beriman, kemudian mereka tidak diuji? Maka pasti setiap orang yang beriman akan diuji. Bahkan dalam sebuah ayat disebutkan walana baduwannakum bil khairi wa syarri fitnah. Kami akan uji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Maka setiap kita yang mengaku beriman menjadi sunatullah akan diuji. Ada kalanya ujian itu berupa sesuatu yang menyenangkan, ada kalanya sesuatu itu yang tidak menyenangkan.